Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ini semakin siang semakin lemas ini. Ya, kurang semangat untuk salamnya. Ayo semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukrulillah. Kita pada siang hari ini yaitu 10:30 kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, dan juga salah satunya adalah iman. Semoga ibadah kita Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Ya, untuk bagian saya tadi kita sudah tahu pentingnya kita ini yaitu menyampaikan, berdakwah. Yang kedua adalah kita juga sudah diberikan tentang fikih Jumat, ya. Dan sekarang ini bagaimana caranya kita di dalam untuk menyampaikan yang disebut dengan syariat, yang disebut dengan dakwah, yang kita kenal dengan nama retorika dakwah. Next, ya. Di dalam kita kalau bicara tentang retorika dakwah, ya, ada dua pertanyaan di situ. Ya, yang pertama, kenapa sih ada seseorang penceramah, ya, yang kalau didengar ceramahnya itu enak sekali. Dia tuh kalau ngomong gitu ya, orang itu mendengarkan, terhibur, enak sekali. Yang biasanya kalau Anda kan dengarkan ceramah dia itu tertidur, ini enggak. Ya, yang kedua adalah ada juga penceramah yang didengarkan itu bosenin. Maksudnya bosenin itu bosan. Ya, ustaz ini lagi. Ustaz ini lagi. Gitu. Salah satunya pernah satu ketika dia ini ustaz ini sudah langganan di tempat saya di daerah Antang. Dia ceramah mulai dari tarawih sampai Jumatan, itu setiap bertahun-tahun dia ceramah selalu cuma cukup satu materi saja. Akhirnya masyarakat itu selalu kalau andaikan dia itu datang, ya, kalau selangkan dia itu datang, itu adalah selalu dikatakan bahwa ini adalah ustaz, yaitu siksa kubur. Nah, itu katanya, ya, ustaz siksa kubur atau ustaz ular katanya. Kenapa? Karena dia itu kalau setiap ceramah di tempat saya, yaitu ceramah tarawih kayak ceramah Jumat kayak, itu pasti yang dikeluarkan itu adalah tentang siksa kubur dan ular. Makanya orang akhirnya bosan. Ya, ustaz ular lagi, ustaz siksa kubur lagi gitu. Nah, ini ada dua pertanyaan ini. Nah, sekarang kira-kira menurut Anda, ya, apa perbedaan yang mendasar dari kedua penceramah ini? Ya, perbedaannya apa? Yang jelas sama-sama ceramah, tapi satu itu disuka karena suaranya, dia itu karena bisa mengelola kata-katanya ya dengan baik, tapi yang satu itu adalah dia juga bisa bersuara, tapi di sini adalah monoton ya. Maksudnya dia itu terus. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan retorika? Nah, ini bahasanya kalau yang remaja mungkin tahu ya, tapi kalau anak-anak ini diketahui saja ya. Retorika itu adalah seni bicara, ya, yang dimana retorika itu bisa terampil, dia itu dikatakan terampil berpidato, berdiskusi, atau dia bisa berargumentasi. Ya, jadi kalau andaikan ada orang yang dimana dia itu kalau ada rapat masjid gitu ya, ada rapat pengurus masjid, itu yang dia itu selalu memberikan
wah ngomongnya enak sekali gitu ya. Dia bisa memberikan suatu hal yang dimana masyarakat juga paham. Itu namanya adalah retorika. Nah, arti luas dari retorika adalah sebuah pertunjukan teater yang sangat menarik, meriah. Begitu juga adalah dapat menghirup pikaukan penonton. Dan bisa juga namanya retorika itu adalah dimainkan cuma satu orang. Saya pernah dulu tuh melihat film, itu pemerannya cuma 2 orang, ya. Dan 2 orang itu pun yang 1 orang itu pada waktu awal saja. Pada waktu awal saja muncul, sudah itu 1 orang sampai selesai. Itu ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah ini 2 orang ini adalah berteman. Terus yang 1 itu karena agak suatu dendam dengan yang temannya ini, akhirnya temannya itu dikubur hidup-hidup. Ya, diberi peti gitu ya, dikubur hidup-hidup. Jebrek. Sudah. Ini yang temannya yang mengubur hidup-hidup ini sudah nggak ada di syutingan lagi ya. Akhirnya apa? Pada waktu dia dikubur itu di syutingan itu bagaimana caranya ini yang dikubur hidup-hidup ini bisa lepas dari peti mati itu. Bayangkan ya, kalau 1 jam lebih ya, itu cuma dipertontonkan 1 orang, tapi orang akhirnya terpukau gitu ya, melihat karena apa? Karena di situ dia tuh berekspresi. Dia telepon, ternyata teleponnya lowbat, ya kan? Dia akhirnya mau diangkat-angkat nggak bisa, ya, karena ini di peti gitu loh. Nah itu bisa kita bayangkan ini ya. Nah, terus ada juga orang-orang yang terkenal ya, yang di dalam hal kalau dia itu bicara, itu orang itu akhirnya terpukau. Salah satunya adalah pemimpin. Kalau andaikan nanti adik-adik ini yang sekolah itu ada pelajaran sejarah, itu adalah pemimpin Nazi, yaitu yang ada di Jerman, yang disebut dengan Adolf Hitler. Ya, retorikanya itu bisa menyihir pemuda Jerman untuk apa? Untuk berjuang, ya, yaitu membaikkan Jerman menjadi raksasa Eropa pada waktu itu. Ya, dia kalau sudah ngomong dengan anak remaja, itu remaja Jerman akhirnya semangat, ayo kita ikut perang, gitu. Yang kedua adalah Winston Churchill, yaitu politikus Inggris, ya, yang mendorong menguatkan warga Inggris agar mampu di dalam bertahan. Ya, ini dia berikan ya, ngomong enak gitu. Nah, boleh, Sas. Nah, terus yang berikutnya ini langsung aja saya katakan, yaitu Insinyur Soekarno. Ayo saya tanya pada adik-adik ini, anak-anak ya, Insinyur Soekarno itu siapa? Ayo siapa Insinyur Soekarno? Kelas berapa nak? Kelas berapa? 5. Insinyur Soekarno itu siapa? Nggak tahu ya? Aduh, itu tadi yang ceramah tadi itu. Kelas berapa? Bahasa SMP ya. Nah, Insinyur Soekarno itu siapa? Ayo. Kelas berapa nak? Kelas 3 ya. Nah, sekarang saya tanya dulu ya, Pak Joko Widodo itu siapa? Ayo. Presiden. Pak Soeharto itu siapa? Pak RT ya? Ayo. Pak Insinyur Soekarno itu adalah presiden pertama Indonesia ya. Kalau nanti diingat-ingat ya. Nah, bukan tetangga saya Pak, ada namanya Pak Karno, bukan ya ini. Nah, Pak Karno itu bayangkan ya, presiden pertama Indonesia itu adalah seorang proklamator negara Republik Indonesia. Ketika berlangsung Kongres Pemuda, dia itu anak muda dengan orang tua itu berdebat. Wah, ya kan, mau bertengkar. Tapi akhirnya Pak Karno mengatakan dia akhirnya ambil tengah-tengah untuk mendamaikan dua ini. Nah, saking bagusnya itu. Ya, retorika dari Pak Karno. Ya. Nah, terus yang berikutnya ada juga yang disebut dengan Mustafa Kemal Atatürk ini. Tapi dulu. Nih, Mustafa Kemal Atatürk. Nah, ini adalah seorang presiden juga, tapi ini adalah presiden yang di dalam orang Islam itu mengatakan adalah dia ini adalah orang yang disebut dengan laknatullah.
Nah, maksudnya dia yang akan dilaknat oleh Allah. Karena apa? Karena dialah yang memerangi umat Islam, yang mengganti syariat Islam. Bayangkan, ya, siapa yang bisa adzan di sini? Nah, itu adzan pakai bahasa apa kalau adzan? Pakai bahasa Arab. Sama ini, sama biang keladi, biang kerok ini, ya, itu dia diganti dengan bahasa negaranya. Ya, kebetulan dia itu adalah negara Mesir, ya. Turki, sorry salah saya. Turki, nah ini saya aja salah ya. Turki itu akhirnya diganti. Yang harusnya Allahu Akbar, itu diganti dengan bahasa Turki. Ya, ini bisa dibayangkan. Oke, berikutnya Ustaz. Lah, kalau kita ya bicara tentang tadi retorika, definisi retorika, ya, pengertian retorika. Sekarang dakwah. Nah, dalam dakwah ya ada yang disebut dengan dakwah revolusi dan ada yang disebut dengan tidak revolusi. Ya, kalau dakwah revolusi ini orang kalau menyampaikan sesuatu orang itu bisa berubah. Semangat dia, wah semangat itu, ya. Ya, tapi yang kedua adalah jika idenya hanya mampu menimbulkan perubahan, yaitu individu. Maksudnya individu apa? Ya, perorangan gitu ya. Kalau tadi itu dia bisa bisa orang itu terkesima ya, yang pertama, tapi yang kedua ini adalah secara perorangan. Ya, andaikan yang saya anukan cuma ini, ya berarti ini saja. Nah, gitu. Ya, oke. Yang berikutnya di sini katakan kebanyakan para penceramah sering keliru dalam metode ceramahnya. Ya, banyak penceramah yang ingin sekali terlibat dalam perubahan masyarakat, tetapi ceramahnya yang dilontarkan sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi kadang-kadang tuh dia tuh ingin agar semua masyarakat juga berubah, tapi apa yang dia sampaikan itu kadang-kadang nggak sampai. Ya, akhirnya ada salah satu ustadz, kalau andaikan kita pulang dari pengajian ditanya, bagaimana tadi ceramahnya ustadznya? Mantap. Apanya mantap? Lucu, gitu. Ya, yang ditarik bukan isinya, tapi lucu. Nah, ini terutama ini anak-anak ini. Biasanya ya kalau sudah ceramah tarawih minta tanda tangan ditanya sama ustadznya, ya. Judulnya apa tadi yang diceramahkan? Wah, ada yang gaya pura-pura dia tahu. Apa ya tadi ya? Ya gayanya sih, ya. Padahal tidak pernah mendengar. Nah ini ya. Oke, next. Ya. Lah, tahapan di dalam retorika yang ini yang harus kita kuasai ya. Yang dimana saudara sekalian, orang kalau berretorika kadang-kadang itu ada sebuah masalah, ya. Ada sebuah masalah yang dimana masalah itu akhirnya menimbulkan orang untuk berbicara, untuk berretorika itu susah. Apa masalahnya? Yang pertama adalah sukar berbicara. Ya, ada loh ya orang tuh sukar, ngomongnya tuh susah sekali. Ya, ada juga yang sukar dipahami. Ada juga orang tuh bicara itu adalah enak dipahami. Dan yang keempat adalah memukau pemahamannya. Andaikan orang ini ada 4 hal ini ya, kriteria orang-orang di dalam untuk kalau kita bicara atau berretorika. Yang pertama, ya, yaitu sukar berbicara, susah ngomong tuh susah. Ya, ya kalau kita nggak biasa itu susah. Ya, apalagi kalau andaikan kita sudah biasa, tapi ada dalam diri kita ini rasa sombong, hati-hati. Ya, karena kalau ada rasa sombong itu biasanya Allah akan mencabut kenikmatannya dan akhirnya dia tidak bisa apa-apa. Nah, itu makanya di sini orang kalau andaikan bicara, berretorika itu jangan sampai kita ini sombong. Ya, karena ada orang yang wah dipanggil ya. Naik ke mimbar, ya akhirnya ternyata dia lupa. Ya ini, yaitu ciri-ciri kemampuan berretorika, yaitu di sini kalau kita sukar berbicara ya, adalah sukar untuk mengeluarkan kata-kata. Makanya ada orang itu kalau ngomong, ya tidak bisa lancar.
Kadang-kadang begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, nikmatillah, syukurillah, akhirnya ditambahi terus gitu. Itu ada, ya. Atau dia itu ngomongnya susahnya bukan main, ya. Diajak bicara, wah, apa yang mau saya omongkan ini? Nah, itu. Yang kedua, sukar untuk merangkai kalimat. Nah, ini, ya. Jadi ada kalimat A dengan kalimat B ini dirangkai, itu dia susah, ya. Makanya itu ada dulu kejadian, dia itu saking semangatnya sampai-sampai pada waktu mau turun, yaitu ke mimbar untuk sholat, ya sudah sholat Jumat, khutbah kedua sudah selesai, itu mau selesai itu dia bingung, ya. Ibadallah, 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 gitu terus, ya. Ya diteruskan sampai nanti waladikrullahu akbar, itu tidak, dia cuma ibadallah, 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 bingung dia, ya. Akhirnya diulangi lagi, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Padahal sudah doa ini, ya, ya kan? Ya, dia ibadallah, ibadallah, alhamdulillahirabbil alamin, ibadallah, gitu. Akhirnya nggak turun-turun dia. Kasihan itu, ya. Ini yang disebut dengan karena dia suka untuk merangkai kalimat. Ya, ada juga cerita begini. Dia merangkai kalimat tapi salah-salah, ya. Saking semangatnya, kalau dilihat ini adalah yang penceramah itu adalah orang terkenal, ya. Akhirnya dia bilang, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada, harusnya dia bilang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia keliru. Mari kita bersyukur kepada Allah Shallallahu alaihi wasallam. Ngerti maksudnya? Ya, dia katakan bahwa ayo kita bersyukur pada Allah Shallallahu alaihi wasallam, dan salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad, harusnya Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bilang Nabi besar Muhammad Shallallahu wa taala. Ya. Salah-salah akhirnya, ya. Subhanahu wa taala katanya begitu. Ini kan salah, ya. Saking ngalunya dia, ya. Nah, yang lebih parah lagi dia katakan kepada ustaz, yaitu harusnya dia bilang al-mukharam, ya, Kiai Haji siapa, akhirnya dia bilang pada ustaz almarhum Kiai Haji untuk ke, ya, bayangkan, ya, harusnya dia bilang al-mukharam tapi keliru almarhum, ya kan, padahal dia masih ada. Terus sukar untuk menyampaikan pendapat. Nah, ada loh orang itu kalau andaikan diajak rapat itu susah sekali. Mau berpendapat tuh bingung gitu. Apa yang mau saya ngomong gitu. Apalagi kalau andaikan dia itu juga susah untuk menyampaikan ide-idenya. Ya. Nah, dan sukar untuk bertanya, ya. Berpendapat susah, apalagi dia bertanya pun dia juga nggak tahu. Ya, makanya kadang-kadang ada itu kalau andaikan saya mengajar, ya, mahasiswa saya tanya, bagaimana? Sudah jelas ini apa yang saya terangkan? Ya, dia diam saja. Siapa yang belum jelas, diam. Ditanya, diam. Ya kan? Nggak ada yang jawab, nggak ada juga. Nah, ini kadang-kadang ada, ya. Oke, lanjut Ustaz. Ini adalah sukar berbicara. Lah, caranya bagaimana? Kalau andaikan ada dalam diri kita ini sukar berbicara, ya, ini, maka ada terapinya. Ya, apa terapinya? Yang pertama harus banyak mengaji. Ayo, sekarang saya tanya pada yang ini remaja, ya, bisa dikatakan remaja, ya, atau sudah menikah? Oh, sudah, ya, nggak apa-apa lah, ya. Berarti setengah remaja, setengah sudah bapak-bapak. Ya, saya tanya dulu, sampai hari ini, kemarin pada waktu Ramadan, bagaimana? Sudah baca Quran sampai khatam? Belum, ya? Ya, itu juga belum, ya. Anak-anak sudah baca Quran sampai khatam? Sudah. Wah, alhamdulillah, mantap, ya. Ya, ini maksudnya apa? Orang kalau andaikan susah bicara, itu harusnya dia selalu harus banyak mengaji. Makanya tadi Ustaz Hakim mengatakan, ayo kita baca Quran yang banyak.
Salah satu ulama mengatakan bahwa orang yang dikatakan sebagai orang ahli Quran adalah dia minimal 1 hari membaca 100 ayat. Ya, itu dikatakan sebagai ahli Quran. Jadi 100 ayat itu mungkin 5 lembar lah. Ya, 5 lembar atau 6 lembar itu 1 hari. Nah, ayo ya, kita selalu membaca Al-Quran. Terus harus banyak membaca. Selain baca Quran, baca buku-buku apapun ya, yang baik, yang penting ya. Nah ini, kalau sekarang kan anda semua ini kan baca buku susah, tapi kalau baca WA selalu, ya, baca WA selalu, ya. Apalagi kan anda di sini pasti punya HP ya, punya HP ya. Ada yang punya HP? Nggak ada yang punya HP? Ada punya HP ya. Nah, selalu kan baca WA ya, kalau nggak itu main game. Nah, Free Fire ya kan, apalagi selain Free Fire, nah itu ya, kalau yang muda-muda biasanya adalah apa, skater ya kan gitu. Ya. Selain membaca adalah harus banyak juga berdiskusi. Daripada kita diskusi yang yang kemana-kemana ya, lebih baik diskusi yang baik. Ngomong ya, akhirnya nanti kita bisa yang sukar berbicara, karena kita ini selalu ini kita lakukan ini, maka kita akan bisa berbicara. Ya, oke. Ya, berikutnya Ustaz. Lain lagi, ayo lanjut lagi. Ini sekarang ya, yang kedua tadi ya. Oh iya, ini ya. Ya, oke. Kalau di sini ya, ini kan tadi sudah ya, lisannya berat digunakan untuk berbicara, maka terapinya adalah carilah sebuah peristiwa yang menarik yang akan dialami. Berikutnya Ustaz. Ya, kita percepat. Coba ceritakan pada orang lain di depan cermin. Ayo. Cara untuk kita biar bisa bicara itu, kalau ingin masih grogi ya, masih grogi, maka Anda bisa bicara di depan cermin pada waktu kita bersisir ya, nggak apa-apa. Atau kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nggak apa-apa. Ya, kan kadang-kadang orang tuh sudah di depan podium dilihat, ustaz semua ini ya, akhirnya dia grogi. Itu jangan sampai. Ya, lanjut Ustaz. Ya, yang saudara sekalian, ada yang disebut dengan mengalami demam panggung. Ya, orang kalau andaikan dalam untuk melakukan yang disebut dengan sukar berbicara, itu kadang-kadang dia itu mengalami yang disebut dengan demam panggung. Orang kalau demam panggung, ya, tahu demam panggung ya, tahu ya, demam panggung itu maksudnya grogi gitu. Nah, maka caranya adalah, terapinya adalah mulailah mencoba untuk berbicara di hadapan forum. Ya, cukup 5 orang lah. Ya, yang kecil-kecil. Ya. Yang kedua adalah jika berhasil maka tingkatkan di forum yang lebih besar. Kalau berhasil ya bisa kita kultum. Ya, saya minta nanti kalau bisa ya minggu depan seperti yang berdua ini, kalau bisa tiap sholat maghrib kultum. Nah, belajar nggak apa-apa. Ya. Pertama, kalau andaikan kita mau belajar, buka, ya, nggak apa-apa, ya, untuk belajar kita, ya. Oke, lanjut Ustaz. Nah, yang kedua tadi apa yang pertama? Apa yang pertama tadi? Apa? Yang tentang retorika tadi apa? Tahapan retorika yang pertama? Sukar berbicara, ya, sukar berbicara. Yang kedua adalah sukar untuk dipahami, ya. Ngomong kita itu kadang-kadang sukar untuk dipahami. Ya, kenapa? Karena di situ adalah tidak ada tema yang jelas, tidak sistematis, dan juga tidak runtut. Ya. Kadang-kadang ada ya orang tuh ngomong, mulai ini, terus nanti ada lagi, terus yang ketiga itu diulangi lagi. Ya, diulangi yang pertama tadi. Nah, akhirnya terus begitu. Nah, ini berarti dia itu adalah sukar untuk dipahami. Ya, yang kedua adalah terlalu banyak tema yang dibahas. Harusnya cukup satu saja tema dibahas,
tapi semua. Nah, itu jangan. Ya, makanya saya itu kalau andaikan Ustaz ini, Ustaz Hakim, Ustaz Sarudin, ya, Ustaz Jubri itu kalau kita ceramah, kalau andaikan materinya itu sampai 10 gitu ya nggak usah diambil semua. Ya, maksudnya 10 itu 10 kriteria gitu ya, nggak usah diambil semua. Ya, tapi kan kalau andaikan diambil semua, terus itu dijelaskan pasti lama. Ya, kalau pengajian seperti tarawih itu kan paling lama 15 menit saya, ya 20 menit lah. Ya, pernah saya ceramah tarawih, saya lihat di podiumnya ditulisi ceramah tarawih maksimal 10 menit. Saya berpikir 10 menit ini apa yang mau saya omongkan, gitu loh. Tapi namanya kita ini harus profesional ya, kita harus bisa juga sesuai dengan itu ya kita ngomong, disingkat-singkat. Nah, atau ambil aja salah satu. Andaikan contoh, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah itu saja, itu yang dikembangkan. Nah, gitu ya. Terus berputar-putar, tidak ada kesimpulan yang tadi, dia berputar-putar terus. Nah, bagaimana terapinya? Bagaimana solusinya kalau andaikan orang itu begini modelnya, 3 ini, ya? Maka terapinya agar kita mudah dipahami, andaikan sini ya, maka harus kita tentukan topiknya. Ya, Anda kalau mau ceramah harus ditentukan dulu topiknya. Apa kira-kira ya? Ya, jangan andaikan sekarang sudah Idul Fitri, tapi Anda membahas tentang tentang kewajiban berpuasa, ya kan ya? Nggak nyambung gitu loh ya. Ini sekarang sudah selesai, sudah Syawal ini. Ya, andaikan begitu. Nah, kan sudah selesai juga Syawal. Adik-adik, puasa Syawalnya dilakukan enggak? Ayo, enggak ada yang Syawal ya. Ramadannya penuh? Penuh. Yang ini penuh? Enggak. Yang ini penuh. Nah, saya percaya kalau berdua ini pasti penuh ya. Nah. Iya, kecuali kalau andaikan mungkin sakitnya bukan main, nggak bisa ya. Akhirnya ya. Yang kedua adalah membuat sistematika. Dia harus membuat yang bagus sekali, rapi, gitu loh. Yang ketiga adalah harus kita susun materinya. Tentang apa ini materinya? Ya, terus berikutnya Sas. Nah, yang berikutnya adalah kalau tadi susah dipahami, maka yang ketiga adalah enak dipahami. Ini kan, kalau enak dipahami kan temanya jelas, sistematik, pemilihan bahasanya juga efektif ya. Ada loh ya, salah satu daerah tertentu itu kalau ceramah, dia itu masyarakatnya situ itu butuh penceramah yang bahasa daerah. Ya, dia nggak mau pakai bahasa Indonesia karena di sana banyak orang yang memang nggak sekolah atau apa gitu. Pakai bahasa daerah. Kalau saya daerah apa itu saya sakit? Lakang ya. Iya, daerah Lakang itu di sana itu kalau bisa yang ceramah harus pakai bahasa daerah. Pernah suatu ketika ada seorang ceramah di daerah ke sana, kebetulan ini adalah dosen juga ya yang ceramah, tapi bahasanya terlalu tinggi, ya kan? Akhirnya dia katakan bahwa apa yang dibilang oleh bapak ini, gitu ya? Karena dia kan nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Kalau andaikan di situ ngomongnya bahasanya tinggi, andaikan suatu distorsi dari Allah apa itu ya? Tahunya kan masyarakat situ ya biasa-biasalah gitu, apalagi bahasa Makassar itu lebih suka. Nah, ini ya. Memberikan contoh yang akurat namun masih terlalu monoton. Berikutnya Sas. Nah, saudara sekalian, perangkat-perangkat yang berhubungan dengan retorika itu terutama adalah vokal, sorot mata. Tadi kan dicontohkan oleh Ustaz Hakim bahwa khutbah Jumat itu kalau zaman Rasulullah itu matanya itu sampai merah, bukan merah sakit mata ya, bukan. Tapi karena apa yang dia ceramahkan ini adalah untuk memberikan semangat gitu. Rasul marah gitu loh. Ya, nah ini kadang-kadang kita ini tidak, kita ngomong tentang haruslah kita ini hukumnya orang yang begini, hukumnya orang yang dolim itu adalah haram, begitu. Nggak bisa kita katakan hukumnya orang dolim itu adalah haram. Nah kan nggak bisa. Ya, harus semangat.
apa yang di situ harus butuh semangat ngomong, ya kita semangat. Ya, kalau bisa kita bicara tentang penderitaan masyarakat, kalau kita bisa nangis, nangis, nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang kita ini antara penderitaan, kesenangan dan juga azab, ya, biasa terus. Ya. Pantasan kadang-kadang ada yang dimana kalau andaikan khutbah Jumat tadi dikatakan oleh Ustaz Hakim apa? Ya, Ustadznya buka dengan assalamualaikum, maka kita pun akhirnya tutup mata, ya kan? Ya, tidur. Selesai akhirnya sudah mau iqomat. Nah, ya, makanya pernah terjadi dia ini pada waktu ceramah di atas dia tidur, ya, tidur begitu ya. Nah, dia nggak tahu kalau sudah ceramah di atas ya, dia tertidur. Bangun-bangun itu sudah iqomat. Nah, akhirnya dia sudah sholat, assalamualaikum, dia tanya ke jamaah pinggirnya, di sini nih model Jumatannya bagaimana ini? Nggak salah kah? Apa yang salah Pak? Masa nggak ada khutbah Jumatnya? Langsung sholat, ya langsung sholat, dia bilang gitu. Bagaimana caranya kau tahu kalau tadi ada khutbah Jumat, ya? Sedangkan dia tertidur. Ya ini ya, yang harus kita lihat ya, bahwa sol mata, gerakan mulut juga, ya. Begitu juga ekspresi wajah, ya. Nggak apa-apa kita ini kalau andaikan ceramah gitu ya, wah, ya ngomong, ya kita juga menyampaikan sesuatu harus. Ini ya. Terus dari aspek pendukung lisan, nah ini juga penting ya. Seperti contoh sound ini penting, ya karena pernah saya itu di salah satu masjid, masjidnya itu agak besar gitu ya, terus terbuka. Nah, terbuka di situ mic-nya, ya itu kalau kita ngomong harus ngotot gitu ya, harus ngotot ngomongnya itu, tapi sepertinya kita nggak dengar gitu loh, ya itu karena apa? Mic-nya mungkin rusak, ya ditambah anak-anak rame, nah, sudah nih, ya sudah ketemu antara ini nggak dengar, ini rame ya. Itu ya. Nah, maka dari sini aspek pendukung lisan adalah tempo, intonasi, variasi kata, kemampuan. Pendukung lainnya sound system, posisi mimbar, ya duduk dengan auden atau dengan anak-anak lah, ini harus kita tahu gitu loh. Ya, oke. Ya, lanjut Sas. Nah, terus aspek pendukung gagasan, variasi usia dan pendidikan audiens. Jadi kita harus lihat ya, ini kan ada anak-anak, ada juga remaja, kita yang biasa-biasa, itu harus tahu. Kalau suatu ketika kita ceramah di mana, makanya ada ustadz itu biasanya kalau ceramah, andaikan ya, kita undang di Masjid Al-Jihad ini, terus dia ditanya, ya dia pasti bertanya, jamaahnya bagaimana gitu. Oh, banyak remaja, andaikan gitu ya, atau banyak orang-orang tua, nah, itu dia harus tahu. Kenapa? Nanti dikhawatirkan kalau dia tidak tahu nanti ceramahnya nggak kena kepada yang diceramahi gitu. Ya. Terus berikutnya Ustaz. Ya, yaitu aspek penghalusan bahasa. Orang kalau andaikan ngomong itu diusahakan juga ada namanya adalah menghaluskan, ya. Nggak usah terlalu kasar, ya. Jangan sampai loh ya, siapa tahu ada loh ya orang berceramah tapi ceramahnya itu selalu mengeluarkan kata-kata jorok, andaikan gitu ya. Memang itu orang-orang, andaikan ya orang-orang ini adalah orang-orang bajingan, ya. Orang-orang yang harusnya kita katakan sun, andaikan gitu loh ya. Kasa kotor kan ya, nggak usah saya lanjutkan. Gitu. Itu biasanya ada. Nah ini nggak bisa ya, harus kita ini harus halus kalau kita ngomong. Terus Mas, lanjut. Nah, yang terakhir retorika tadi tahapan ya, mulai dari kurang berbicara dia nggak susah, terus susah dipahami, terus enak dipahami. Maka yang keempat adalah yaitu memukau pemahamannya. Ya, maksudnya adalah tidak monoton ceramahnya, pandai membuat variasi bahasa. Ya, kadang-kadang ada dia pakai bahasa Makassar, kadang-kadang bahasa Indonesia. Nah, semua tahu gitu loh bahasa yang dia ungkapkan. Pandai mengatur tempo pembicaraan, mampu menyedot perhatian, dan mampu memukau orang-orang, akhirnya dia paham. Itu. Oke, Sas, lanjut. Lanjut, Sas. Ya. Nah, maka dari sini
saudara sekalian, dari 4 hal itu harus Anda miliki, maksudnya harus kita benar-benar, kalau ini ada dalam diri kita, 4 ini tadi. Ayo, apa saja tadi 4? Apa saja 4 tadi? Tahapan retorika apa saja? Pertama adalah sukar berbicara, kedua adalah sukar dipahami, ketiga adalah mudah dipahami, yang keempat apa tadi? Ayo apa? Ya, yaitu dia adalah bisa untuk dipahami benar-benar gitu ya. Nah, jadi mudah dipahami, ya tadi suka dan lainnya. Ada, tapi yang terakhir adalah akhirnya dia itu benar-benar, dia itu apa yang dia ceramahkan orang semua paham. Gitu loh ya. Oke. Maka dari sini ini salah satu contoh, andaikan kita bicara tentang yang dibunyikan oleh Ustaz Hakim tadi, yaitu materi tentang umat yang terbaik. Kuntum khairu umat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf dan lain sebagainya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Nanti insyaallah kita akan bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Akhiri kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.